Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Lena selaku dosen pengampu mata kuliah akreditasi manajemen risiko, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Lutfi dengan NIM P206370202020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai analisis kuantitatif dokumen rekam medis kasus hematoria. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai saja ke materi. Berikut saya tampilkan rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kelengkapan komponen identifikasi pada dokumen rekam medis dengan bentuk penyajian tabel. Lalu di sini ada komponen identifikasi pada dokumen rekam medis dengan penyajian berbentuk grafik. Secara garis besar, komponen identifikasi menunjukkan tingkat kelengkapan yang baik dengan persentase kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebesar 69%. Kelengkapan tertingginya yaitu pada pengisian nomor RM dengan jumlah 29 atau sebesar 97%, sedangkan nilai terendah yaitu pada tanggal lahir dengan jumlah 14 atau sebesar 47%. Tanggal lahir memperoleh nilai sedikit karena pada label identifikasi pada formulir tersebut habis sehingga petugas hanya mencatat nama pasien dan nomor rekam medis saja. Dampak tidak terisinya tanggal lahir pada dokumen rekam medis pasien dapat mempengaruhi terhadap jenis obat yang digunakan atau diberikan kepada pasien. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya tanggal lahir yang lengkap pada identitas pasien. Selanjutnya, rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kelengkapan komponen pelaporan yang penting pada dokumen rekam medis. Secara garis besar, komponen pelaporan yang penting menunjukkan tingkat kelengkapan yang baik dengan persentase kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebesar 80%. Kelengkapan tertinggi yaitu pada pengisian diagnosis utama dengan jumlah 30 atau sebesar 100%, sedangkan kelengkapan yang terendah yaitu pada pengisian tanggal keluar dengan jumlah 18 atau sebesar 60%. Tanggal keluar memperoleh jumlah terendah disebabkan karena tanggal keluar tidak seluruhnya terisi di dokumen rekam medis secara lengkap. Hal itu karena kurangnya kesadaran para petugas. Tanggal keluar penting untuk diperhatikan bahwa dalam setiap pencatatan pelaporan mencantumkan tanggal. Hal ini terkait erat dengan peraturan pengisian rekam medis dan sangat penting pada saat diperlukan untuk pelacakan suatu kejadian. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian tanggal keluar yang lengkap pada pengisian pelaporan penting pada dokumen rekam medis. Lalu selanjutnya ada rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kelengkapan komponen autentikasi pada dokumen rekam medis. Berikut penyajian berbentuk tabel, dan ini bentuk penyajian dalam bentuk grafiknya. Secara garis besar, komponen autentikasi menunjukkan tingkat kelengkapan yang baik dengan persentase kelengkapan pengisian dokumen rekam medis sebesar 86%. Kelengkapan tertinggi yaitu pada pengisian ringkasan masuk dan keluar dan resume medis dengan jumlah 30 atau sebesar 100%. Sedangkan kelengkapan terendah yaitu pada pengisian persetujuan tindakan dokter dengan jumlah 20 atau sebesar 67%. Persetujuan tindakan dokter memperoleh jumlah terendah disebabkan karena persetujuan tindakan dokter tidak seluruhnya terisi di dokumen rekam medis secara lengkap. Kebanyakan tidak dituliskannya nama dokter atau perawat karena kurang telitinya petugas dan kesibukan dari yang bertanggung jawab terhadap perawatan pasien, sehingga itu akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit. Dampak ketidaklengkapan tanda tangan secara hukum sehingga akan menyulitkan pihak rumah sakit dalam mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan dokter selama merawat pasien. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian persetujuan tindakan yang lengkap pada dokumen rekam medis pasien. Lalu selanjutnya rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kelengkapan dokumen rekam medis. Berikut contoh penyajiannya secara tabel dan grafik. Secara garis besar rata-rata komponen kelengkapan dokumen rekam medis, tingkat kelengkapan yang baik dengan persentase kelengkapan pada pencatatan sebesar 79%. Kelengkapan tertinggi pada rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kelengkapan dokumen rekam medis pasien yaitu
pada pengisian komponen autentikasi dengan rata-rata kelengkapan 26 dokumen rekam medis yang lengkap atau sebesar 86%, sedangkan kelengkapan terendah yaitu pada komponen identifikasi dan rata-rata kelengkapannya terdapat 20 dokumen rekam medis yang lengkap atau sebesar 68%. Komponen identifikasi memperoleh jumlah terendah disebabkan karena ketidaktelitian dalam pengisian identitas dan juga karena ketidaktelitian petugas dalam menempelkan stiker identitas pasien. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya pengisian komponen identitas yang lengkap pada dokumen rekam medis pasien agar tidak keliru dalam menentukan kepemilikan formulir rekam medis pasien apabila berkasnya tercecer. Lalu selanjutnya, rekapitulasi hasil analisa kuantitatif kebenaran komponen pencatatan yang benar pada dokumen rekam medis. Secara garis besar, komponen pencatatan yang benar menunjukkan tingkat kebenaran yang baik dengan persentase kebenaran 88%. Pada kebenaran pencatatan tertinggi yaitu dengan jumlah pencatatan yang benar sebanyak 30 atau sebesar 100%, yaitu pada cara penulisan singkatan dan penutupan. Sedangkan yang memperoleh kebenaran terendah yaitu pada cara pembetulan kesalahan dengan jumlah 15 atau sebesar 50%. Cara pembetulan kesalahan memperoleh jumlah terendah dikarenakan petugas terburu-buru, jadi pembetulan kesalahan belum sesuai, seperti dicoret dengan menghilangkan bekas catatan, menghilangkan catatan sebelumnya menggunakan tip X, dan hanya melakukan pencoretan tanpa ada tanggal, paraf, dan juga nama petugas yang melakukan perubahan. Berikut contoh penyajian secara tabel dan ini secara grafik. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes nomor 269 Menkes per 3 2008 tentang rekam medis bab 3 pasal 5 ayat 6 bahwa pembetulan sebagaimana disebutkan pada ayat 5 hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan. Dan dicantumkan para dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan. Pencatatan yang tidak lengkap akan membuat kesulitan dalam menjamin kesinambungan layanan yang didapatkan oleh pasien. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya cara pembetulan kesalahan yang benar pada dokumen rekam medis pasien. Maka bagi petugas medis dan dokter perlu mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.